Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Saya Rina Yuliani, calon guru penggerak angkatan ke-7 dari SMA Negeri 2 Cilacap, Provinsi Jawa Tengah. Pada video kali ini, saya akan menyampaikan koneksi antar materi modul 1.1, kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Pendidikan dan pengajaran itu berbeda. Pengajaran adalah bagian dari pendidikan. Pengajaran merupakan proses pendidikan dalam memberi ilmu untuk kecakapan hidup anak secara lahir dan batin. Sedangkan pendidikan adalah proses memberikan tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya, baik sebagai individu maupun sebagai anggota masyarakat. Pendidikan itu menjadi ruang berlatih dan bertumbuhnya nilai kemanusiaan yang dapat diwariskan sehingga tercipta manusia Indonesia yang beradab. Pendidikan menciptakan ruang bagi murid untuk tumbuh secara utuh agar mampu memuliakan dirinya sendiri dan orang lain serta menjadi mandiri. Pengajaran dan pendidikan bermaksud untuk menciptakan manusia yang merdeka. Manusia merdeka adalah manusia yang tidak tergantung kepada orang lain, baik lahir maupun batin, tetapi bersandar pada kekuatannya sendiri. Menjawab pertanyaan pertama, apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum mempelajari modul 1.1? Sebelum mempelajari modul 1.1, cara pandang saya terhadap murid dan terhadap proses pembelajaran adalah, yang pertama, murid adalah objek pendidikan. Jadi, selama proses pembelajaran di kelas, saya cenderung memperlakukan murid sebagai objek pembelajaran sehingga tidak melibatkan murid secara aktif dalam proses pembelajaran di kelas. 2. Memperlakukan murid secara homogen. Dalam melakukan proses pembelajaran, memberikan perlakuan yang sama terhadap murid, karena guru memandang kemampuan murid secara homogen, tidak terlalu memperhatikan keunikan atau karakteristik yang dimiliki oleh setiap anak. Hal ini dilakukan juga karena keterbatasan waktu, sehingga lebih memilih pada penyelesaian materi daripada memperhatikan karakteristik setiap murid. 3. Lebih fokus ke penuntasan materi ajar. Menyelesaikan materi menjadi target besar dalam proses pembelajaran yang saya lakukan, karena banyaknya jumlah materi yang harus diajarkan dalam waktu yang terbatas. 4. Pembelajaran berpusat kepada guru. Karena saya memandang murid sebagai objek pembelajaran, maka yang sering saya lakukan saat memberikan materi ajar adalah menggunakan metode ekspositori. Guru menjelaskan dan murid mendengarkan, cenderung satu arah. Siswa terlibat pada penyelesaian masalah atau soal saja, jadi siswa cenderung pasif. 5. Metode mengajar kurang variatif. Karena lebih fokus pada pencapaian menyelesaikan materi ajar, maka metode mengajar tidak terlalu menjadi perhatian saya. Yang penting adalah mengejar materi. 6. Pemahaman murid terhadap materi tidak terlalu menjadi perhatian. Jadi, saat melakukan proses pembelajaran, saya lebih memilih menyelesaikan tuntutan materi ajar daripada penguasaan atau pemahaman murid terhadap materi yang diajarkan. 7. Keberhasilan belajar fokus pada ketuntasan murid mencapai KKM. Pembelajaran saya anggap tuntas jika ketercapaian KKM siswa terpenuhi, tanpa memandang aspek lain dalam proses evaluasi. Setelah proses evaluasi pun, ketuntasan murid menjadi hal yang menyita perhatian, karena cukup banyak murid yang tidak mencapai KKM dan nyaris terulang di setiap proses evaluasi. 8. Evaluasi pembelajaran cenderung pada aspek kognitif saja. Pada saat melakukan evaluasi pembelajaran, yang dipentingkan adalah kemampuan murid untuk menguasai materi. Jadi, kurang memperhatikan aspek-aspek yang lainnya. Berikutnya menjawab pertanyaan kedua. Apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul 1.1? Setelah saya mempelajari modul 1.1 tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara, saya menyadari bahwa ada yang tidak tepat dalam pemahaman dan perilaku saya selama ini terhadap proses pembelajaran di kelas. Setelah mempelajari modul 1.1, saya menyadari bahwa murid adalah subjek pembelajaran. Murid bukanlah objek pembelajaran.
yang terus-menerus diberlakukan secara pasif oleh guru. Murid merupakan subjek pembelajaran, jadi merekalah pemain utama dalam proses pembelajaran. Guru melibatkan murid secara aktif selama proses belajar mengajar. 2. Memperlakukan murid secara heterogen. Dalam melakukan proses pembelajaran, hendaknya guru memperhatikan karakteristik setiap murid. Jadi, guru dituntut kreatif dalam memperlakukan murid dengan beragam ciri atau karakter. Murid bisa mencapai tujuan pembelajaran yang sama, di kelas yang sama, dengan guru yang sama, namun dengan cara yang berbeda, sesuai karakternya masing-masing. 3. Pembelajaran berpusat kepada murid. Karena guru memandang murid sebagai subjek pembelajaran, maka guru harus berorientasi atau berpihak kepada murid. Guru memilih metode pembelajaran yang melibatkan murid secara aktif sehingga pembelajaran dilakukan berpusat pada murid. Mereka bebas mengemukakan pendapat, bebas melakukan kreasi, inovasi, dan bebas berekspresi. Di sini, guru berperan sebagai fasilitator. 4. Guru bukan satu-satunya sumber belajar. Sumber belajar itu sangatlah banyak. Misal, buku-buku referensi, video pembelajaran, modul pembelajaran yang tersedia di internet, alam sekitar, dan sebagainya. 5. Metode mengajar bervariatif. Guru dituntut melakukan proses belajar mengajar dengan metode yang kreatif, unik, serta menarik. Dengan melibatkan siswa secara aktif dan memperhatikan semua aspek pembelajaran. 6. Guru adalah among. Guru itu bersifat menuntun. Murid diberi kebebasan, namun guru sebagai among wajib memberikan tuntunan dan arahan agar murid dapat menemukan kemerdekaannya dalam belajar. Agar murid tidak kehilangan arah, agar mereka menyadari bahwa kemerdekaan dirinya mempengaruhi kemerdekaan temannya, sehingga guru memberikan tuntunan agar murid mampu hidup bersama orang lain, menjadi anggota masyarakat, selain dia juga berperan sebagai makhluk individu. Proses menuntun ini harus dilakukan dari hati, penuh kesabaran dan ketulusan. 7. Guru memperhatikan kodrat alam dan kodrat zaman. Murid itu seperti biji tumbuhan yang disemai dan ditanam oleh Pak Tani di lahan yang telah disediakan. Bila biji tumbuhan ditempatkan di tanah yang subur, dengan mendapat sinar matahari dan pengairan yang baik, maka meskipun biji tumbuhan tersebut adalah bibit yang kurang baik, kurang berkualitas, tetap akan dapat tumbuh dengan baik karena perhatian dan perawatan dari Pak Tani. Demikian sebaliknya, meskipun biji tumbuhan yang disemai adalah bibit berkualitas baik, namun jika tumbuh di lahan yang gersang dan tidak mendapatkan pengairan serta cahaya matahari serta tangan dinginnya Pak Tani, maka biji tersebut mungkin akan tumbuh namun tidak akan optimal. Dalam proses pendidikan, guru memperhatikan kodrat alam yang membentuk perilaku anak dan memperhatikan kodrat zaman. Tidak menyamakan dengan perlakuan guru ketika dahulu bersekolah, karena setiap zaman mempunyai tantangan masing-masing. 8. Proses pembelajaran dan evaluasi dilakukan secara holistik. Pembelajaran mestinya dilakukan secara holistik, utuh menyeluruh, tidak hanya memperhatikan aspek kognitif saja, melainkan juga memperhatikan aspek afektif, psikomotor, spiritual, sosial, dan budaya. Pertanyaan ketiga, apa yang dapat segera saya terapkan lebih baik agar kelas mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Yang dapat saya terapkan dalam proses pembelajaran di kelas antara lain 1. Melakukan proses pembelajaran yang berpusat kepada murid. Pembuatan rencana pembelajaran dan penerapannya di kelas dengan berpusat kepada murid dengan berbagai model pembelajaran kooperatif. 2. Menerapkan keterampilan abad 21 dalam proses pembelajaran. Dalam melakukan proses pembelajaran, guru harus memperhatikan keterampilan abad 21 agar dimiliki oleh setiap murid, meliputi berpikir kritis, kreatif, komunikatif, dan kolaboratif. 3. Pembelajaran bukan menuntut, tetapi menuntun. Pembelajaran yang dilakukan tidaklah memaksakan sesuai kehendak guru, seperti seseorang yang memahat batu menjadi sebuah patung. Perlakuan yang diberikan menjadi hak penuh si pembuat patung. Guru memperhatikan kodrat anak dalam proses pembelajaran yang dilakukan.
tidak boleh memaksakan. Ibarat ikan, tidak bisa dipaksa untuk terbang layaknya burung, karena kodratnya ikan adalah berenang. Maka, guru harus menuntun siswa sesuai dengan kodratnya, mengarahkan murid, mengarahkan siswa agar mencapai pemahaman yang baik dalam proses pembelajaran. Yang keempat, mengenali dan memperhatikan karakter murid. Setiap murid memiliki karakter yang berbeda. Dengan memperhatikan karakter setiap murid, maka guru akan bisa memperlakukan murid dengan lebih baik dalam proses pembelajaran. 5. Melakukan pembelajaran yang menarik dan menyenangkan. Ide kreatif dan komunikasi yang baik menjadi faktor utama dalam hal ini. Guru memperkaya khazanah pengetahuan tentang metode belajar yang kreatif, inovatif, dan menyenangkan. Lalu, bagaimana cara guru menempatkan dirinya sehingga bisa diterima dengan baik oleh murid? Tidak kaku dalam berkomunikasi, menggunakan hati saat menjalin komunikasi dengan murid, memberikan motivasi yang menyenangkan, menghidupkan suasana kelas, sehingga guru akan selalu ditunggu kehadirannya oleh murid. Karena guru mampu menghidupkan suasana kelas dan menarik perhatian mereka. 6. Menanamkan budi pekerti kepada murid. Dalam proses pembelajaran, budi pekerti harus diperhatikan capaiannya, karena budi pekerti melatih anak untuk memiliki kesadaran diri yang utuh untuk kemerdekaan diri dan kemerdekaan orang lain. Pembiasaan 5S, senyum, sapa, salam, sopan, dan santun bisa menjadi salah satu hal yang menguatkan penanaman budi pekerti kepada murid. 7. Menerapkan teknologi dalam proses pembelajaran. Murid hidup di era teknologi informasi seperti saat ini, maka penggunaan teknologi dalam proses pembelajaran dan evaluasi adalah hal menarik bagi murid karena akrab dengan dunia mereka. Misalnya, guru menyajikan materi dalam video pembelajaran, menggunakan classroom, kuisis dalam proses evaluasi, dan sebagainya. Koneksi antar materi modul 1.1, kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara telah selesai saya sampaikan. Terima kasih banyak. Semoga bermanfaat. Salam Guru Penggerak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.